Halo YouTube, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya itu, gimana caranya ngurus kucing yang kita adopt dari jalanan? Hal-hal rutin apa yang harus diperhatiin? Oke, ini konteksnya kita ngerawat kucing yang kita adopt dari jalanan dengan kondisi yang sehat ya. Bukan dengan kondisi yang sakit dan secepatnya harus kita bawa ke dokter hewan. Jadi sepengalaman gue adopt kucing sehat dari jalanan yang dari kucing outdoor jadi kucing indoor, itu ada 4 yang harus kita perhatiin ya. Dan nomor 3 sama nomor 4 itu udah sering gue bahas di video sebelumnya. Yang ketiga itu antiparasit, obat cacing dan obat kutu. Yang keempat itu antibakterial dan antifungal. Kucing yang dari luar pasti ada masalah fungus, pasti ada masalah bakteri, pasti ada masalah kutu dan cacing nih. Makanya harus kita rutinin. Nah yang nomor 1, 2 ini nih yang pengen gue tekankan ya. Karena dia dari kucing outdoor jadi kucing indoor. Yang pertama itu untuk kebutuhan pencernaannya. Kucing yang ada di luar rata-rata tergantung lokasi kamu juga ya. Itu suka makan rumput atau tanaman-tanaman. Di rumput atau tanaman-tanaman itu ada 3 yang penting untuk kesehatan pencernaan kucing. Yang pertama itu klorofil, jadi di rumput itu ada klorofil. Yang kedua itu ada fiber, yang ketiga itu ada microbes. Jadi saat kucing kamu masuk ke dalam rumah, dia kan udah nggak mungkin makan rumput lagi kan. Dia bukan kucing yang suka keluar masuk rumah kan. Dia jadi kucing indoor. Jadi perlu kamu kasih ketiga itu. Dan ketiga itu bisa kamu dapetin dari mana? Untuk kebutuhan klorofil dan fiber, kamu bisa dapetin dari wheatgrass. Nah wheatgrass, bentuk wheatgrass atau wheatgrass powder, itu udah cukup familiar ya di dunia perkucingan. Contohnya kayak produk ini ada wheatgrass powder. Bisa kamu kasih secara rutin seminggu 2 kali lah dicampur ke makanan basah. Di rumput juga ada microbes, jadi harus rutin kamu kasih probiotik. Ini ada satu probiotik rekomendasi dari gua, Petglogastrozilla. Ini juga dikasih bareng sama wheatgrass tadi, seminggu 2 kali cukup lah ini. Yang kedua soal kebutuhan vitamin D. Ingat kucing yang kita ambil dari luar, tadinya tuh dia sering kena sinar matahari. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia jadi kucing indoor akan jarang banget kena sinar matahari atau bahkan nggak sama sekali. Makanya kita agak jarang ya ngelihat kucing di luar tuh yang sakit parah gitu, yang sampai kena panleukopenia. Mentok-mentok kucingnya jamuran atau kucingnya malnutrisi lah. Cuman sedikit banget kita lihat kucing yang kena panleukopenia ya di luar ya. Untuk kebutuhan vitamin D, biasanya dari dry food. Karena di dry food itu udah mengandung vitamin D kan. Tapi sepengalaman gue ambil kucing outdoor jadi kucing indoor, itu balik lagi tergantung dry food yang kita pakai ya. Semakin bagus dry food yang kita pakai, kualitas vitamin D-nya itu juga semakin bagus. Makanya kalau kita pakai dry food yang kurang bagus atau kita pakai dry food yang biasa aja, gue saranin ada tambahan vitamin D. Misalnya kamu kasih akses kucing kamu untuk berjemur. Tapi memang ada beberapa kucing yang udah kita kasih akses untuk berjemur, tapi si kucing itu nggak mau berjemur ya. Kalau kita jemur paksa boleh nggak masalah, asalkan kamu rajin gitu buat ngejemur setiap harinya dan si kucingnya nggak stres saat dijemur. Bisa juga untuk vitamin D-nya dari makanan ya, selain dari dry food nih, contohnya dari kuning telur omega 3. Jadi kuning telur itu selain kalau kamu pakai yang omega 3 ya, dia nutrisinya tinggi, ada omega 3 juga yang bagus untuk imunitas. Vitamin D juga cukup tinggi di kuning telur atau di ini nih. Ya ini tuh liver, beef liver. Jadi beef liver itu sumber vitamin A dan vitamin D yang cukup tinggi, bagus untuk imunitas. Beef liver ini kalau buat jaga imunitas kucing ya, kebutuhan vitamin A, vitamin D, coenzim Q10 itu cukup seminggu 1-2 kali aja. Selain itu bisa dari cod liver oil. Ya di sini juga gue ada cod liver oil. Cod liver oil ini vitamin A, vitamin D dan omega 3. Nah, untuk beberapa kondisi kucing yang memang udah sakit ya, misalkan dia agak pilek atau mulai bersin, nafsu makannya mulai kurang gara-gara imunitasnya udah turun, biasanya suka gue tambahin vitamin D tambahan. Nah, ini tuh ada vitamin D bubuk ya, yang ada di dalam kapsul, isinya tuh 1000 IU sama ada vitamin K2-nya juga. Dan sekarang ada satu kucing gue, namanya si Panda. Nah, Panda ini kalau gue perhatiin dia tuh lagi agak bersin ya. Nah Panda ini termasuk kucing yang udah gue kasih akses sinar matahari. Udah gue kasih akses sinar matahari tapi dia tuh agak malas-malasan jemur. Nih sini dulu tuh. Ini Panda usianya udah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Udah di steril juga ya. Nah kalau udah ada bersinnya gitu, opsinya itu ada 2.
Yang pertama kamu kasih tambahan vitamin D, cuman nggak langsung 1000 IU ini ya. Ini tuh mungkin bisa buat 3 kali pakai lah kalau buat panda. Atau kamu kasih cod liver oil, karena cod liver oil juga cukup tinggi nih vitamin D-nya. Sekarang yang mau gue kasih ke panda itu vitamin D aja ya. Jadi opsinya 2 itu. Tinggal dibuka nih kapsulnya. Ingat ini satu kapsulnya 1000 IU dan ada vitamin K2-nya juga. Nah, ini ngasihnya kurang lebih segini aja ya buat panda. Ini kamu campur lagi sama cod liver oil juga nggak masalah ya, lebih bagus. Tapi karena ngirit-ngirit, ini cod liver oil Nordic Babies DHA harganya cukup mahal karena gue udah pakai vitamin D. Jadi mau gue campurnya itu sama ini ya, sama extra virgin coconut oil. Vitamin D itu fat soluble. Jadi daripada kita campur sama air, lebih baik kita campur sama tambahan fat. Secukupnya aja sampai ini bisa diaduk ya. Ini makanan basahnya udah selesai diaduk, tinggal langsung dikasih aja ke panda. Nih panda ya cukup gemuk lah ya dengan gue pakai dry food yang sekarang. Walaupun dulunya dia pakai Royal Canin Hair and Skin, lebih bagus dibandingin ini. Cuman dry food yang sekarang memang lebih murah, tapi lumayan lah. Tuh buntutnya, badannya juga lumayan gemuk, pencernaannya juga terawat. Nih panda ya. Tuh cepet panda, dia tuh nggak penakut ya. Biasanya dia ada di ruangan kucing. Sekarang ada di bawah, dia nggak malu-malu buat makan. Nih habisin, tanggung sedikit lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang ngambil kucing dari luar, dimasukin ke dalam rumah untuk jadi kucing indoor, 4 hal ini tuh butuh kita perhatiin ya. Karena banyak kucing yang kita ambil dari luar, pas udah seminggu di rumah, kucing itu sakit, bahkan sampai kena virus. Ini beda ceritanya kalau kita nge-rescue kucing ya. Kalau kita nge-rescue kucing kan memang sifatnya itu darurat. Kita juga harus bawa kucing itu ke dokter hewan untuk perawatan lebih lanjut. Makanya gue sering bilang cara kita nolong kucing liar itu dengan kita sediakan makanan kucing di depan rumah. Nggak usah semua kucing harus kita bawa masuk ke dalam rumah ya. Karena ingat, kucing yang masuk ke dalam rumah dia udah minim kena sinar matahari, dia udah nggak bisa makan rumput lagi. Jadi kita harus sanggup menuhin 4 itu.